Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Kamis 29 Mei 2025. Dan Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-46 sampai 48. Demikianlah firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu Saudara, bergumul dalam kesedihan dan kesulitan kehidupan seringkali mengaburkan fokus hidup kita. Tubuh dan pikiran serasa kelebihan muatan, sehingga merasa kehidupan yang dijalani suram tanpa pengharapan. Ketidakberdayaan begitu menyiksa. Lalu sebagai umat Allah, apa yang dapat kita lakukan? Perasaan tidak berdaya dirasakan oleh para murid selepas kepergian Yesus. Kesedihan bahkan trauma menjadi perasaan kolektif yang dirasakan para murid. Maka saat kesaksian akan kebangkitan Yesus mulai santer terdengar, mereka tidak kunjung percaya. Bahkan seolah melupakan apa yang telah diwartakan sang guru tentang kebangkitannya. Meskipun Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, sebagian menganggap telah melihat hantu. Bapak Ibu Saudara, Yesus merespons keraguan-raguan tersebut dengan menunjukkan bekas-bekas lukanya. Ia mempersilakan mereka menyentuh bekas luka itu, bahkan meminta makan kepada para murid karena ia lapar. Luka sang guru yang seharusnya menjadi pengingat akan kekejaman hukuman salib, justru diubah menjadi penanda atas kebangkitannya yang membuahkan rasa aman dan percaya. Dalam tindakannya itu seolah Kristus ingin berkata, bahwa dalam kebangkitannya ada kuasa mengubah luka menjadi suka. Pengharapan tidak pernah pergi dari kehidupan manusia. Suasana muram dan penuh duka tiba-tiba lenyap. Apalagi saat Yesus membukakan kepada para murid nubuatan yang selama ini telah tercatat dengan baik dalam kitab suci. Lalu Yesus menegaskan supaya mereka bersaksi. Ketika tiba saatnya Yesus naik ke sorga, bukan lagi kesedihan yang mengiringi, melainkan rasa syukur penuh sukacita yang mendorong mereka melakukan perintah sang guru untuk bersaksi atas penyelamatan Allah dalam kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kiranya pesan Yesus kali ini dapat kembali meneguhkan kita semua, terkhusus bagi kita yang tengah dirundung duka dan pergumulan berat. Jangan ragu akan kuasa pemulihannya. Ia senantiasa hadir, bahkan memampukan kita pulih dan bersaksi atas kebaikannya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami sekali lagi bahwa Engkau telah bangkit, Engkau telah menang dari kuasa maut, dan di dalam kematian dan kebangkitan-Mu kami ikut dibenarkan. Di dalam ketaatan-Mu kami ikut dibenarkan sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, melalui apa yang Kau kerjakan, kami melihat bahwa sungguh kami berada di tangan yang tepat. Kami rindu Tuhan, biarlah dengan mengingat kami punya Engkau dalam kehidupan kami boleh terus menjalani kehidupan ini dengan penuh harapan yang benar kepada Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kemudian terus kuat jika mungkin kami sekarang ini sedang goyah dalam pergumulan, dalam tantangan, mungkin dalam duka kami. Buat kami terus kuat dan kami semakin punya iman yang teguh di dalam Tuhan.
Mampukan kami Tuhan, pulihkan kami, untuk kami boleh kembali bersaksi atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu di dalam kehidupan kami, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, penyertaan yang daripada Tuhan, boleh terus kami ceritakan, supaya orang lain boleh kenal Tuhan dan mendapatkan sukacita yang sama dengan kami. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini, Tuhan pimpin dan berkati. Kami rindu terus memuliakan Engkau dan terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.